Penceramah agama Sugi Nur Raharja atau Gus Nur telah mendekam di sel Bareskrim Polri setelah ditangkap pada Sabtu dini hari tanggal 24 Oktober tahun 2020 di Malang, Jawa Timur terkait dugaan penghinaan pada Nahdlatul Ulama. Nah, ada beberapa pihak yang ngotot tangkap juga Reflay Harun dong. Beberapa pihak puas dengan sikap polisi mengamankan Gus Nur. PCNU Cirebon sampai gelar syukuran loh. Tapi ada pihak yang tak puas polisi cuma tangkap Gus Nur, seharusnya tangkap juga Reflay Harun dong. Jadi ucapan Gus Nur yang diduga menghina Nu itu muncul dalam podcast di kanal YouTube Reflay Harun. Makanya ada yang ngebet polisi ayo amankan juga Reflay Harun. Nah, siapa saja yang ngebet minta polisi tangkap Reflay Harun? Ferdinand Huta Heian, tangkap Reflay Harun. Mantan politikus Partai Demokrat ini merupakan salah satu yang mendorong polisi tangkap Reflay Harun. Menurutnya Reflay Harun perlu diseret ke polisi karena ikut memfasilitasi penyebaran ujaran kebencian yang disampaikan Gus Nur. Saya berharap Polri juga memproses hukum Reflay karena akun medsosnya menjadi penyebar informasi fitnah dan kebencian Gus Nur. @divhumas_Polri, cuit Ferdinand di akun Twitternya. Rumadi Ahmad, selain pribadi, ada juga lo lembaga yang meminta polisi menangkap Reflay Harun, jangan berhenti pada Gus Nur saja. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lakpesdam PBNU. Sayap Nu ini meminta aparat Bareskrim menegakkan hukum jangan cuma pada Gus Nur saja. Pemproduksi dan penyebar ujaran Gus Nur juga ditangkap. Secara tersirat, Badan Otonom Nu ini meminta Reflay juga ditindak. Lakpesdam PBNU berpandangan bahwa seyogianya penegakan hukum tidak hanya dialamatkan kepada Sugi Nur, tetapi juga pihak yang memproduksi dan menyebarkan konten ujaran kebencian melalui kanal YouTube dimaksud, ujar Ketua Lakpesdam PBNU, Rumadi Ahmad dalam keterangannya dikutip Pikiran Rakyat. Badan PBNU itu menyerahkan keadilan pada penegak hukum dan meminta warga Nu tidak terpancing dan terprovokasi dengan adanya kasus Gus Nur tersebut. Muanas Alaidit, Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidit juga termasuk yang mendorong polisi untuk menindak Reflay Harun. Dia membandingkan penindakan pada kasus konten dugaan hoaks obat COVID-19 yang dilakukan musisi Anji dan Hadi Pranoto di kanal YouTube Anji. Dalam kasus itu, polisi memproses Anji dan Hadi. Harus ada efek jera baginya dan bagi pihak lain kali ini agar menjadi pembelajaran, kalau perlu proses si pemilik kanal YouTube-nya yang menyebarkan @divhumas_Polri, tulis Muanas di akun Twitternya. Membalasi komentar agar Reflay Harun juga dicinduk, Muanas merinci pakar hukum tata negara itu bisa dikenai pasal UU ITE loh. Nah, pes. 28 ayat 2 ITE dapat dijerat karena kanal YouTube-nya yang mensiarkan konten yang mengandung dugaan tindak pidana. ITE mengatur larangan penyebarannya. Bagi Sugi berlaku pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946 soal penyebaran berita bohong yang sudah timbulkan kegaduhan, tulis Muanas. Ali Mohtar Ngabalin minta tangkap Reflay Harun. Nah, kalau ini dari unsur pemerintah atau rezim penguasa. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, KSP, Ali Mohtar Ngabalin. Ali Ngabalin mengapresiasi langkah polisi menahan Gus Nur. Bukan cuma Gus Nur, Ngabalin juga doakan agar Reflay Harun turut serta segera ditangkap aparat kepolisian. Kami juga mendoakan agar sahabatmu Waloni, Ustaz Yahya Waloni, dan Reflay bisa nyusul kau, biar kalian tahu inilah demokrasi, Pancasila asas negeri ini, katanya di Instagram. Pada kesempatan itu, Ngabalin berharap agar para penghujat orang lain untuk berhenti melakukan tindakan demikian. Sebab, hal itu dianggap tak elok dilakukan. Apalagi di dalam negeri yang terkenal akan kebinekaannya, termasuk kerukunan beragamanya. Sugi, semoga kau cepat siuman, yang lain berhentilah kalian menghujat dan mencaci maki, mengkafir-kafirkan orang lain, kita mau rukun dan damai hidup di negeri ini. Semua komunitas rukun dan damai, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu serta aliran kepercayaan, semuanya memiliki NKRI dengan hak dan kedudukan yang sama. Berhentilah kalian menyebarkan kebencian, kata dia. Teddy Gusnaidi, politikus PKPI ini juga menyoroti peran Reflay Harun dalam konten Gus Nur yang diduga menghina Nu tersebut.
Menurut Teddy, Refly bisa dipolisikan bukan cuma Gus Nur saja yang ngomong nyinggung soal Nu. Apakah Refly bisa kena juga dalam kasus ujaran kebencian Sugik Nur? Ya bisa saja, jika polisi temukan apa motifnya Refly. Ingat kasus Dunia Manji saat wawancara Hadi, tulis Teddy. Dewan Pakar PKPI ini membandingkan dengan kasus musisi Anji dan Hadi Pranoto, sama yang seperti disampaikan oleh Muanas Alaidit. Seharusnya, kata dia, Refly sebagai pakar hukum tata negara dan penasihat hukum, paham mana saja yang melanggar hukum atau tidak. Kalau Dunia Manji, dia tidak tahu bahwa yang disampaikan oleh Hadi adalah hoaks, karena bukan bidangnya, dia musisi. Kalau Refly, apakah dia tidak tahu bahwa yang disampaikan Sugik adalah ujaran kebencian? Padahal Refly adalah ahli hukum tata negara dan lawyer, tulis Teddy.